Ayah, ibu, apa-apaan ini? Kenapa ada foto Weni di situ? Kenapa kalian diem aja? Maafin ayah Wen, dulu waktu ayah nggak punya apa-apa, waktu kita hampir mati kelaparan di jalanan, ayah membuat janji, ayah minta kekayaan, ayah minta jabatan. Terus hubungannya sama Weni apa ya? Kenapa Weni yang harus ada di tengah lingkaran setan ini? Dia minta jaminan, dia bilang semua kemewahan ini cuma pinjaman, dan di ulang tahunmu yang ke-17 dia bakal datang untuk mengambil bunga dari pinjaman itu. Dia Wen, sarapannya dihabiskan ya. Itu salmonnya baru datang tadi subuh, masih segar sekali. Iya ya, oh iya, tadi pagi Weni lihat ada mobil sport putih di depan. Punya siapa lagi? Punya kamu, hadiah ulang tahun ke-17 besok lusa. Ayah udah siapin surat-suratnya, tinggal kamu pakai aja ke sekolah. Tapi kan mobil yang kemarin baru setahun. Teman-teman di sekolah sampai sering nyindir. Katanya Weni kayak mau buka rental mobil. Nak, jangan begitu. Itu bentuk rasa syukur kita. Keluarga kita ini diberkati, apapun yang kita sentuh jadi emas. Kamu harus menikmati semuanya selagi bisa. Weni bersyukur, Bu. Cuma kadang Weni merasa terlalu berlebihan. Apa yang gak capek kerja terus demi semua ini? Bahkan tiap malam Jumat, ayah sering lembur sampai pagi di rumah. Ayah lakukan ini semua buat kamu, Weni. Biar kamu nggak perlu hidup susah seperti ayah dulu. Udah, jangan banyak protes, makan aja. Kenapa sih pintu ini nggak pernah diganti kuncinya? Masih pakai kunci model lama, tapi kok nggak pernah bisa dibuka? Ayah, ibu, ada orang di dalam. Weni, sedang apa kamu di situ? Astagfirullah, Bu, ngagetin aja. Itu, Bu, tadi Weni dengar ada suara berisik dari dalam sini, kayak ada orang lagi nyeret-nyeret barang. Mungkin cuma tikus atau kayu yang memuai. Udah, jangan berdiri di sini lama-lama. Ibu sudah bilang berkali-kali kan, ruang bawah tanah itu bukan tempat untuk kamu. Ayo balik ke kamar, udah malam. Tapi, Bu, bau bunganya kuat banget sampai hidung Weni perih. Masuk kamar sekarang, Weni. Jangan buat ibu harus panggil ayah kamu ke sini. Duh, kenapa hawanya jadi dingin banget ya? Padahal AC-nya udah aku matiin. Weni, sebentar lagi cantik. Weni. Siapa? Ya? Ayah di bawah. Jangan angkutin Weni ya. Weni nggak suka bercanda kayak gini. Ibu, kalau ini ibu nggak lucu tahu. Weni nggak suka. Hampir sampai waktunya, Weni. Pergi, jangan ganggu aku. Kalian datang lebih awal dari biasanya. Aku belum siap sepenuhnya. Dia yang di bawah sudah tidak sabar, Sabtu. Utangmu sudah menumpuk setinggi gunung. Kesuksesan kamu, pabrik kamu, semua harta ini, dia menagih bunganya malam ini. Aku tahu, tapi besok adalah hari ulang tahun yang ke-17. Apa tidak bisa ditunda satu hari lagi? Biarkan dia merasakan sebentar lagi. Perjanjian tetaplah perjanjian. Darah harus dibalas dengan darah. Janji harus dibayar dengan nyawa. Bawa sesajen ini ke bawah sekarang. Dia sudah mulai lapar. Baik, mari lewat sini. Jangan sampai istri dan anakku bangun. Apa yang ayah lakuin?
Dan siapa mereka? Aku baru lihat. Apa jangan-jangan ini ada hubungannya sama suara yang aku dengar kemarin malam? Aku harus cari tahu. Iya, semalam Weni nggak sengaja bangun. Weni lihat ayah bawa orang-orang aneh ke bawah. Mereka bawa apa ya? Weni juga cium bau darah sampai ke atas. Udah ya bilang, jangan pernah ngintip urusan orang tua. Itu tamu bisnis dari luar kota. Mereka bawa persembahan untuk adat kelancaran proyek baru. Adat apa yang sampai harus bawa ayam hitam hidup-hidup malam-malam ya? Terus kenapa ayah bilang soal bayar nyawa? Weni dengar semuanya. Diam Weni, kamu itu tahu apa? Kamu bisa sekolah di tempat paling mahal, pakai baju bagus, punya mobil. Itu semua karena ayah kerja keras. Jangan so tahu soal cara ayah cari uang. Sudah ya, jangan membentak Weni. Wen, tolong dengerin ibu sekali ini aja. Gak usah tanya apa-apa lagi ya. Mending kamu masuk kamar, siap-siap buat besok. Ini demi kebaikan kamu juga, nak. Kebaikan Weni atau ketakutan kalian? Kenapa kalian kayak orang lagi nunggu hukuman mati sih? Gak seharusnya kamu kasar sama Weni. Ini demi kebaikan kita semua. Ibu, ayah, lampunya mati ya? Ini nggak lucu. Siapa yang nyalain lilin? Jelas-jelas di kamar ini cuma ada aku aja. Weni, waktunya pulang. Tepati janji ayahmu. Ibu, tolong Weni. Ibu, ayah. Enggak, Weni nggak mau turun. Ayah, tolongin Weni. Enggak, Weni nggak mau masuk ke sini ya. Ibu, tolong nyalain lampunya. Weni takut. Anak manis, jangan takut. Ini kan terjadi. Kemarilah, ambil hadiahmu. Siapa di sana? Jangan ganggu saya. Saya mau keluar dari sini. Ya Tuhan, ayah, ibu, kalian di mana? Ruangan itu lagi. Ada apa sebenarnya di ruangan itu? Apa mungkin ayah sama ibu ada di sana? Kok kaki aku rasanya kayak jalan sendiri? Ayah, ibu, apa-apaan ini? Kenapa ada foto Weni di situ? Kenapa kalian diem aja? Maafin ayah Wen, dulu waktu ayah nggak punya apa-apa, waktu kita hampir mati kelaparan di jalanan, ayah membuat janji, ayah minta kekayaan, ayah minta jabatan. Terus hubungannya sama Weni apa ya? Kenapa Weni yang harus ada di tengah lingkaran setan ini? Dia minta jaminan, dia bilang semua kemewahan ini cuma pinjaman, dan di ulang tahunmu yang ke-17 dia bakal datang untuk mengambil bunga dari pinjaman itu. Dia minta keturunan pertama dan terakhir dari keluarga ini. Ibu sudah coba larang ayahmu, nak. Ibu sudah minta kita hidup miskin lagi aja. Tapi ayahmu takut. Ayahmu gak mau kehilangan hartanya. Jadi selama ini Weni cuma barang yang kalian persiapin buat dikasih setan itu. Kalian jahat. Weni benci kalian. Ayah, ibu, itu apa? Tolong ya, suruh dia pergi. Weni takut. Hah? Apa mungkin dia datang? Waktumu tiba. Janji darah harus dibayar nyawa. Jangan lihat matanya, Weni. Jangan lihat. Maafkan ayah. Ayah nggak tahu kalau dia akan semengerikan ini. Kenapa
Kenapa ayah tega? Ayah tukar Weni cuma buat rumah besar ini, cuma buat mobil-mobil itu. Ambil aja semuanya ya, kasih ke dia, asal jangan Weni. 17 tahun aku menunggu. Harum tubuhmu adalah milikku. Lari, Weni. Ayah dan ibu jahat, dia ngorbanin aku. Tolong! Tidak, ambil aku saja. Kamu tidak boleh menyentuh dia. Perjanjian ini batal. Aku ibunya dan aku tidak ridho. Darah sudah dijanjikan tidak bisa ditarik. Bawa aku aja, aku yang tanda tangan. Aku yang minta kekayaan itu. Hancurkan aku sekarang, tapi biarkan anakku hidup. Aku kembalikan semuanya. Aku tidak mau harta ini lagi. Pergi kamu makhluk terkutuk. Pergi dari rumah ini. Anakku bukan tumbalmu. Kalian akan menyesal. Rumah ini dulu terasa luas banget ya Bu. Sekarang rasanya cuma kayak kotak semen yang sesak. Harta yang didapat dengan cara nggak benar itu emang nggak pernah punya jiwa, Nak. Ibu cuma bisa minta maaf karena telat sadar. Ibu menyesal pernah menikmati semua ini. Semua hasil itu udah disita bang. Mobil, pabrik, sampai tabungan ayah udah nggak ada sisa. Kita cuma punya sisa uang buat sewa rumah kecil di pinggir kota. Kamu nggak apa-apa hidup susah sama ayah, Wen? Ya, Weni lebih suka makan nasi garam, tapi ayah sama ibu ada di samping Weni. Daripada makan enak di dalam sana, tapi Weni nggak tahu kapan nyawa Weni akan diambil. Ayo berangkat ya, Weni udah nggak mau lihat rumah ini lagi. Belum tidur, Wen. Sudah malam. Besok kamu harus mulai urus pindah sekolah, kan? Belum bisa merem Bu, rasanya tenang, tapi ada yang aneh. Ibu ngerasa nggak kalau suasana di sini beda sama rumah yang lama? Beda gimana? Lebih sempit ya? Bukan, di sini nggak ada bau melati, nggak ada bisikan di ventilasi, tapi Dia masih ngawasin aku Bu, di ujung lorong itu. Aku selalu ngerasain kalau dia ngawasin aku Bu. Lagi pula nggak mungkin kalau aku langsung bebas kan. Dia pasti bakalan terus ngawasin aku. Selama dia cuma mengawasi dan gak berani mendekat, kita nggak perlu takut. Perjanjiannya sudah rusak, Wen. Dia cuma penagih yang gak punya lagi hak untuk ambil apa-apa dari kita. Biarkan saja dia di situ. Sampai kapan Bu? Sampai kita benar-benar lupa kalau kita pernah punya utang sama dia. Ayo masuk, Nak. Jangan biarkan dia tahu kalau kita ketakutan. Mau kita takut atau enggak, dia nggak akan pernah nyerah Bu. Seenggaknya kita juga nggak nyerah, Nak.